Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama A Good Day to Be a Dog? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Masih ingat adegan romantis ini? Sowon senang dan hendak berterima kasih kepada Hena, tapi dia mengurungkan niatnya. Seorang siswi populer yang adalah selebritas di sekolah itu bernama Han Jae-hee mengajak Bo-gyeom dan Sowon untuk rekaman keperluan saluran YouTube-nya. Di dalam geng Jae-hee, Sowon melihat seorang siswi bernama Ji-won yang sepertinya dirudung oleh mereka. Siaran YouTube Jae-hee pun tayang. Di saluran itu, Sowon memilih Chea daripada Hena. Hena yang menonton pun menjadi cemburu. Sowon tidak sengaja mengetahui bahwa Ji-hee dan teman-temannya seperti merudung Ji-won. Ji-hee menjelaskan bahwa mereka bukan merudungnya, tapi membuat video tentang anti kekerasan. Dan Ji-won pun tidak membela diri. Melihat kejadian Ji-won, Sowon langsung mencari Chea. Chea yang mendengar laporan Sowon pun berjanji akan berbicara hati ke hati dengan anak-anak di klubnya. Tidak lama setelah itu, Chea memberikan laporan kepada Sowon kalau Ji-won memang tidak dibully. Tapi, Sowon ngekeh kalau itu pembulian. Jadi, Sowon yang akan mencari tahu sendiri. Semua guru di sana bingung dengan sikap Sowon yang menjadi sangat serius. Hena melihat Ji-won meminta kunci gudang olahraga kepada guru olahraga dengan alasan ingin membereskannya. Hena mulai curiga dengan hal ini. Saat menjelang malam, Hena menelpon Sowon dan mereka bersama-sama menemukan Ji-won yang sedang bersembunyi di gedung olahraga itu. Ji-won akhirnya membuka diri bahwa benar Jae-hee dan teman-temannya memang merudungnya karena ada satu komen yang mengatakan bahwa akting Ji-won lebih baik daripada Ji-hee. Kepala sekolah menayangkan video kekerasan yang Ji-hee buat dan mengatakan bahwa tidak ada pembulian. Mereka benar membuat video kekerasan. Kepala sekolah juga dengan keras menegaskan kalau masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena takut reputasi sekolah akan hancur. Sowon sangat kecewa mendengar apa yang dikatakan oleh kepala sekolah. Hena menghampiri dan menghiburnya. Sowon membuka diri bahwa sebenarnya dirinya pernah mengalami pembulian saat dulu masih sekolah. Karena dia takut kepada anjing. Luka yang sangat dalam akibat pembulian tidak bisa mudah hilang begitu saja. Sowon pun menangis dan bersandar pada Hena. Hena berinisiatif untuk mencari bukti pembulian yang terjadi pada Ji-won. Hena berubah menjadi anjing, dan dia mencuri ponsel Ji-hee. Hena juga memberikan bukti pembulian pada ponsel Ji-hee kepada kepala sekolah. Sowon pun meminta Ji-hee untuk mengakui perbuatannya dan minta maaf dengan tulus kepada Ji-won. Rapat komite anti perundungan pun dimulai untuk membahas kasus Ji-hee. Ji-hee yang tidak senang akan hal ini dan berencana untuk menjebak Sowon. Hena tidak sengaja mendengar rencana Ji-hee dan dia ingin menghentikannya saat dia berubah menjadi anjing. Hena juga mengajak kakaknya Yuna, Wotek, dan Yul. Benar saja, tengah malam Sowon ditelepon oleh Ji-hee untuk datang ke suatu tempat. Ji-hee ingin menjebak Sowon sebagai pelaku pelecehan seksual kepada Ji-hee dan Ji-hee meminta teman-temannya untuk merekam. Hena dalam sosok anjing akhirnya menemukan mereka dan menggonggong. Akhirnya Yul tahu keberadaan mereka dan menolong pamannya. Ji-hee terus mengejar Hena. Lama mencari Hena, tapi Bo-gyeom-lah yang muncul dan menegur Ji-hee atas perbuatannya kepada Sowon dan sedikit memberi pelajaran agar Ji-hee bertobat. Yul pun berbohong kepada Sowon mengenai kenapa dia bisa berada di tempat itu. Yul berkata bahwa anjing temannya yang bernama Kokoa lah yang menuntunnya untuk membantu Sowon. Akhirnya masalah pembulian di sekolah pun selesai, tapi masalah baru bagi Hena pun muncul. Minggu depan sekolah akan mengadakan karya wisata. Berarti Hena akan berada bersama dengan sesama guru di tengah malam di mana dia akan berubah menjadi anjing. Hena mendesak Yul untuk segera membantunya. Maka Yul pun langsung meminta izin pamannya untuk mengizinkan Kokoa menginap di rumah mereka. Sowon tidak tahu kalau Kokoa yang Yul maksud adalah Hena dalam wujud anjingnya. Tapi, Hena dalam wujud anjingnya tidak berhasil untuk mencium Sowon. Pagi-pagi, Hena yang sudah berubah normal hendak pulang dan bertemu dengan Sowon. Tapi hanya dari belakang saja. Mereka tidak bertatap muka. Sowon mentraktir Hena karena selama ini telah membantunya. Di sekolah kedatangan murid pindahan. Namanya Minjia. Dia siswa mengulang yang 3 tahun lebih tua dari teman-temannya. Dia baru menjadi dukun sebulan yang lalu. Banyak anak-anak yang mengantre untuk diramar olehnya. Dan dari Jia ditampilkan lagi adegan masa lalu yang belum ada penjelasan lebih lanjut. Karya wisata akan dimulai besok yang berarti malam ini adalah kesempatan Hena untuk mengatasi kutukannya. Saat Hena dalam wujud anjing ingin mendekatkan diri kepada Sowon, Bo-gyeom tiba-tiba datang. Yuna yang khawatir akan keadaan Hena, diam-diam masuk ke dalam rumah Sowon dan mengambil Hena dalam wujud anjing.
Yuna mengaku sebagai kakak dari Kokoa, dan Bogyom seolah-olah mempercayai ucapan Yuna. Hari karya wisata pun dimulai. Yuna memperingatkan Hena agar berhati-hati dan jangan sampai ketahuan kalau dia bisa berubah menjadi anjing. Yul membawakan Hena tempat yang digunakan anjing untuk tidur. Saat mendekati tengah malam, Hena menyelinap keluar kamar untuk berubah wujud. Malam itu, Sowon dan Chea yang dapat kesempatan untuk jaga malam. Sowon melihat Hena lari dan berusaha untuk mengejarnya. Tapi, Sowon bingung karena tidak ada Hena, yang ada malahan anjing yang mirip Kokoa. Hena mulai mengabsen anak-anak di setiap kamar. Dan di kamar Jia, ada 3 murid perempuan yang menyelinap keluar. Hena berusaha mencari murid-murid tersebut ditemani oleh Sowon. Tengah malam pun hampir tiba. Tapi, Sowon dan Hena belum menemukan murid-murid itu. Hena makin bingung karena dia akan berubah wujud menjadi anjing. Akhirnya, Hena berubah menjadi anjing. Sowon pun menemukan 3 murid itu. Sowon terus mencari Hena. Dan dia bertemu dengan anjing yang mirip Kokoa. Tapi ada seorang nenek yang mengambil Kokoa. Sowon yang tidak tahu apa-apa pun membiarkan nenek itu mengambil Kokoa. Sowon dan Yul pun mencari-cari Hena. Hena dalam bentuk anjing diikat di rumah nenek itu. Tapi untungnya Hena berhasil kabur. Dan akhirnya Yul menemukan Hena yang terjatuh. Yul hendak menolong Hena, tapi gagal. Yul kemudian mencari-cari bantuan ke tetangga-tetangga sekitar. Dan akhirnya pagi pun tiba. Hena pun berubah menjadi normal kembali. Sowon menemukan dan menolong bahkan menggendong Hena. Yul menjadi lega karena Hena sudah terselamatkan. Dalam perjalanan, Hena menjelaskan kalau Sowon tidak perlu membantu asmara Hena dengan Bogyom lagi, karena Hena mengaku sudah tidak menyukai Bogyom. Saat Sowon dan Hena sampai di penginapan, Bogyom melihat mereka dan terlihat tidak suka. Murid baru yang bernama Jia pun menyapa Bogyom. Bogyom kaget karena Jia adalah orang yang ada di ingatannya saat masa lalu. Ketiga murid Hena pun menghampiri Hena dan meminta maaf karena telah pergi dari penginapan tanpa izin. Dan mereka meminta tolong kepada Hena untuk menemukan dompet salah satu dari mereka yang ketinggalan. Hena meminta Sowon untuk menemaninya mencari dompet muridnya. Di tengah perjalanan, mantan pacar Yuna melihat Hena dan Sowon. Mantan pacar Yuna mengetahui bahwa Yuna bisa berubah menjadi anjing dan meninggalkan Yuna. Duh, kapan sih Sowon bisa tahu bahwa Hena bisa berubah menjadi anjing? Tapi teman nonton kamu cukup senang dengan episode kali ini. Sowon dan Hena jadi lebih deket ya. Seneng deh liatnya. Jangan lupa saksikan kelanjutan kisah A Good Day to Be a Dog minggu depan. Sampai jumpa.